Angga adalah seorang buruh lepas pekerja bangunan. Pria muda kelahiran sebuah dusun terpencil di Jawa Tengah ini terpaksa mengadu nasib ke Jakarta karena di daerah asalnya pun ia menganggur tak punya pekerjaan. Kekeringan yang berkepanjangan melanda kampung halamannya. Sawah sudah tidak produktif lagi, apalagi para tuan tanah dan lintah darat yang memegang kekuasaan di daerah tersebut juga semakin menambah penderitaan para rakyat kecil yang sudah jatuh miskin serta terjerat hutang di sana, sini. Banyak petani yang kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka, termasuk juga Angga. Pada saat usianya yang ke-18 saat masih di kampungnya, pria itu telah menikahi seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Maya. Wanita yang usianya selisih 2 tahun lebih muda ini adalah tetangganya sendiri di kampung. Sama seperti Angga, Maya pun berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Walaupun kehidupan yang menanti di Jakarta belum menentu, Angga nekat mengajak istrinya untuk pergi ke Kota Harapan itu saat usia pernikahan mereka masih seumur jagung. Ia malu menerus membebani kedua orang tuanya maupun mertuanya yang sama hidup serba kekurangan. Sebagai seorang yang hanya merupakan jebolan SMA, pria muda itu masih terbilang cukup beruntung karena berhasil mendapatkan pekerjaan pada seorang kontraktor kecil-kecilan di daerah pinggiran ibu kota. Angga mengenal majikannya dari sesama temannya di kampung yang kebetulan pernah bekerja pada beliau. Dengan kemampuan seadanya, ia belajar menjadi kuli bangunan. Pekerjaannya pun tak menentu, bergantung pada order yang diterima majikannya. Dengan penghasilan yang seadanya, tentu saja kehidupan Angga dan Maya di kota yang keras itu masih tetap serba prihatin. Kesulitan ekonomi semakin terasa setelah Maya melahirkan anaknya yang pertama, tepat 2 tahun setelah kepindahan mereka ke Jakarta. Angga pun semakin pontang, panting membanting tulang memeras keringat demi menghidupi keluarganya yang telah bertambah anggotanya. Angga sebenarnya sangatlah beruntung memiliki seorang istri yang cantik jelita lagi lapang hatinya seperti Maya. Wanita itu sangat sabar dan mau sepenuhnya mengerti kesusahan yang mereka alami bersama. Ia tak pernah mengeluh apalagi menuntut yang macam-macam kepada suaminya. Walau ia pun tak mampu berbuat banyak untuk membantu suaminya, tak hentinya Maya terus memotivasi suaminya untuk bersabar dan tidak tergoda menempuh jalan yang tidak benar dalam mengatasi kemiskinan mereka. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Keadaan ternyata berkembang jadi semakin sulit setelah perusahaan tempat Angga bekerja bangkrut. Otomatis Angga pun kehilangan satu-satunya mata pencahariannya. Dengan kemampuan yang terbatas, jelas ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian yang baru. Dalam keadaan putus asa, Angga mengambil jalan pintas. Suatu hari, pada saat ia sedang nongkrong dengan sesama temannya yang juga menganggur. Saat ngobrol, temannya menceritakan tentang pesugihan yang diyakini dapat memberikan pelakunya kekayaan yang melimpah ruah. Dari sekedar iseng, Angga jadi mulai tertarik dengan cerita itu. Diajaknya temannya untuk sama-sama menjalani pesugihan tersebut. Walaupun tertarik juga, temannya menolak untuk melakukannya. Ia takut karena syaratnya sangat berat. Begitu pula konsekuensi yang harus ditanggung jika syaratnya tak terpenuhi. Belum lagi mengingat cara itu adalah jalan yang dikutuk oleh agama. Angga yang telah buntu pikirannya tetap berkeras untuk mencobanya. Agama? Memangnya agama bisa dipakai makan? Apa dengan berdoa uang bisa turun jatuh dari langit? Begitulah yang tersirat di pikiran Angga yang sudah mulai terjerumus ke jalan yang sesat tanpa harapan. Temannya yang telah mencoba mengingatkannya tak mampu berbuat apa-apa. Setelah dipaksa oleh Angga, temannya lalu menceritakan bagaimana cara melakukan pesugihan itu, yang disebut pesugihan gua iblis. Pesugihan itu harus dilakukan dengan memuja iblis bernama Asmadhi. Tempatnya adalah di sebuah gua terpencil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan alasan mencari pekerjaan, Angga pamit kepada istrinya untuk pergi keluar kota selama beberapa hari. Dititipkannya anak dan istrinya kepada tetangganya. Dengan berdebar-debar Angga menemui juru kunci tempat itu untuk minta petunjuk dan bimbingan dalam menjalaninya. Sebelum melakukan itu, sama seperti yang telah dilakukan oleh temannya, si juru kunci mengingatkan Angga akan semua konsekuensi yang harus diterimanya. Pria tua itu mengatakan bahwa Angga masih dapat mundur saat itu seandainya ia masih ragu-ragu. Merasa kepalang tanggung, Angga tetap menyanggupinya.
Ia pun menjalani ritual yang disiapkan oleh si juru kunci untuk melakukan perjanjian dengan Asmadi. Asmadi adalah seorang iblis tingkat tinggi yang memiliki kesaktian mandraguna. Usianya telah mencapai ribuan tahun. Berbagai macam manusia dari puluhan generasi sudah pernah ditemuinya. Ia hidup di tengah hutan lawang bersama para pengikutnya. Pengikutnya berasal dari berbagai golongan makhluk halus dan hewan liar yang hidup di hutan itu. Ia tak akan membantu sembarang orang. Syarat yang ditetapkannya pun berat. Saat melakukan ritual di dalam gua, Angga pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan iblis itu. Badan Asmadi berwujud manusia tapi bagian paha ke bawah menyerupai kaki belakang seekor kambing gunung. Tubuhnya yang jangkung tampak tegap didukung oleh badannya yang kekar dan berwarna gelap kemerahan. Wajahnya berbentuk segitiga dengan ujung dagu yang sangat lancip. Kedua matanya tajam dan berwarna merah. Sepasang tanduk besar menyerupai tanduk kambing gunung menghiasi kepalanya yang berambut panjang dan berwarna hitam dengan ujung yang kemerahan seperti warna darah yang telah mengering. Angga bergidik melihat penampakan iblis tua yang mengerikan itu. "Hai manusia, ceritakan apa yang kau mau," suara iblis tua itu terdengar menggema di dalam gua. Aku ingin mendapatkan kekayaan, Tuan," kata Angga terbata-bata. Mata Asmadi yang tajam menatap dalam-dalam pada Angga yang agak merinding. "Kau tahu apa syaratnya?" tanya iblis itu. "Apa itu, Tuan?" tanya Angga gemetar. "Aku akan menyanggupinya. Setiap purnama kau harus mempersembahkan mayat bayi yang baru saja dikuburkan." Angga terdiam. "Jika kau lalai, bukan hanya kekayaanmu yang akan kutarik kembali," lanjut Asmadi. Angga menanti lanjutan kata-kata iblis tua itu dengan harap-harap cemas. "Melainkan juga orang yang sangat kau sayangi akan kuambil." Asmadi menutup penjelasannya yang singkat. "Baiklah, Tuan," jawab Angga yang sudah gelap matanya menyanggupi. Setelah perjanjian diikat, Angga pun kembali ke Jakarta. Aneh, tak lama kemudian Angga pun mendapatkan rezeki. Ada orang yang menawarinya modal untuk membuka usaha. Angga pun membuka warung dan bengkel. Usahanya ternyata maju sehingga dalam waktu singkat Angga dapat mengembalikan modalnya dan memiliki sendiri seluruh usahanya. Kehidupan ekonomi mereka pun semakin membaik. Tentu saja Angga tak pernah menceritakan peristiwa yang sebenarnya kepada Maya. Sementara itu, setiap menjelang bulan purnama, Angga memiliki kebiasaan baru. Ia akan mendatangi kuburan dan menggali makam bayi yang baru saja dikuburkan. Jasad bayi yang masih baru itu lalu dipersembahkannya kepada Asmadi sebagai tumbal. Bulan demi bulan pun berlalu. Semakin lama Angga pun semakin merasa sulit untuk memenuhi janjinya kepada sang iblis. Bukan saja ia harus mencari mayat bayi ke daerah yang semakin jauh, penduduk pun mulai resah dan curiga dengan maraknya penggalian kuburan bayi yang baru meninggal. Akibatnya, keamanan pun semakin diperketat. Ruang gerak Angga pun semakin terbatas. Sampai suatu ketika, Angga akhirnya gagal memenuhi janji pesugihannya pada Asmadi tepat pada malam bulan purnama yang ke-13 sejak perjanjiannya. Saat itu sudah lewat tengah malam. Angga merasa sangat gelisah karena tahu akan terjadi sesuatu. Maya yang saat itu sedang di sampingnya juga merasa curiga melihat gelagat suaminya yang dari tadi tampak menyembunyikan sesuatu. Wanita itu baru saja selesai menyusui anaknya yang sempat terbangun beberapa waktu yang lalu. Tanpa ada tanda apapun, sang iblis Asmadi tiba-tiba muncul diikuti oleh para pengikutnya. Walau sudah menduga hal itu, Angga tetap saja merasa terkejut. Ia tak tahu harus mengatakan apa pada istrinya. Maya yang tak mengetahui pokok permasalahannya tentu saja tak kalah terkejutnya. "Angga, kau tahu apa yang telah kau lalaikan malam ini?" Suara Asmadi terdengar menggema di tengah malam yang hening. Angga hanya diam dengan tubuh gemetar dan tegang. "Kalau kau tak mampu memenuhi janjimu dalam pesugihan ini, aku sudah mengatakannya dengan jelas apa yang harus kau bayar. Aku akan mengambil nyawa anakmu sebagai tumbal," kata iblis tua itu mengingatkan. "Atau aku akan mengambil istrimu untuk menjadi budakku di alam gaib sana, sebagai ganti atas semua kekayaan yang telah kuberikan padamu."
Maya yang terkejut mendapati kenyataan itu tentu saja tak merelakan nyawa anak sematawayang kesayangannya diambil oleh Asmadi. Mas Angga. Benarkah? Tanya Maya seperti tak percaya sambil memandang ke arah suaminya. Teganya kau. Jadi selama ini. Ia tak mampu melanjutkan kata-katanya. Angga hanya menunduk. Ia tak berani membalas pandangan istrinya. Tubuhnya terasa gemetar. Baiklah, sekarang aku akan mengambil anakmu, kata Asmadi sambil melangkah mendekati ranjang tempat anak Angga dan Maya sedang tidur. Maya sangat terkejut mendapati kenyataan anaknya akan diambil secara paksa. Dihalanginya iblis tua yang besar itu dalam langkahnya menuju ranjang. Naluri keibuannya untuk melindungi putri sematawayangnya pun serta-merta muncul. Aku tak rela nyawa anakku hilang demi melunasi hutangmu, tegas wanita itu sambil memandang suaminya. Biar aku saja yang ikut dia untuk menebusnya. Sejenak setelah mengucapkan kata-kata itu, Maya sempat terkejut. Bagaimana bisa ia membuat keputusan seperti itu? Keputusan yang spontan dikeluarkannya untuk melindungi jiwa putri satu-satunya. Dalam hati ia sebetulnya sangat khawatir akan nasibnya jika mengikuti setan itu. Bagaimanapun, saat itu ia tak melihat cara lain sebagai jalan keluarnya. Baiklah, tak masalah bagiku, kata Asmadi sambil memeluk bahu Maya yang ada di dekatnya. Anakmu atau istrimu, salah satu saja. Sudah cukup bagiku, kata Asmadi. Angga tak mampu berkata apa-apa. Mulutnya serasa terkunci. Asmadi lalu melucuti seluruh pakaian Maya. Maya sama sekali tak menolak. Maya tak tahu mengapa ia tak melawan saat direndahkan dan dilecehkan seperti itu. Apakah ia berada di bawah pengaruh hipnotis? Angga hanya bisa memandangi peristiwa itu tanpa daya sama sekali. Begitu istrinya telah bugil, ia melihat Asmadi mengeluarkan seuntai rantai yang besar lalu mengalungkannya ke leher wanita cantik itu. Siluman sakti itu kemudian menyerahkan rantai itu kepada seekor kera jantan besar yang setia mengikutinya. Entah dari mana datangnya, segumpal asap yang tebal tiba-tiba muncul memenuhi ruangan. Asmadi pun berjalan menembus asap itu. Diikuti oleh si kera besar yang menuntun istrinya, menghilang di telan kegelapan. Angga hanya bisa memandang seluruh kejadian itu sambil menangis. Kedua kakinya benar-benar kaku tak bisa digerakkan. Sekujur badannya gemetar menahan perasaan takut, geram, dan tak berdaya yang bercampur aduk. Beban yang demikian beratnya membuatnya terjatuh. Perlahan-lahan asap pun menghilang tanpa bekas. Sama seperti istrinya yang raib di bawah Asmadi. Pandangannya pun menjadi gelap. Ia pun pingsan tak sadarkan diri. Maya memulai kehidupan barunya di alam iblis. Setelah melalui asap tebal yang mengantarkannya meninggalkan alam manusia, sampailah ia di kediaman iblis tua itu. Tempat tinggal Asmadi ada di tengah-tengah hutan. Hutan yang aneh dalam pandangannya sebagai manusia. Semua tumbuhan dan hewan yang ada di situ tak pernah dijumpainya di alam manusia. Semuanya dari jenis yang berbeda. Pondok Asmadi terbuat dari kayu dan menyatu dengan sebuah pohon besar yang dikelilingi oleh sepetak lapangan yang agak luas. Lapangan yang merupakan pekarangan rumah itu menjadi pemisah antara rumah dengan hutan lebat yang mengitarinya. Asmadi membawa Maya berkeliling meninjau rumahnya yang cukup besar dan pekarangan di sekelilingnya. Dijelaskannya satu persatu tugas yang akan menjadi kewajibannya sehari-hari. Dengan penuh perhatian wanita itu menyimak setiap penjelasan dan instruksi dari tuan barunya. Dengan hati yang berdebar-debar, ia menunggu-nunggu sesuatu dari penjelasan iblis tua itu. Sampai Asmadi selesai menjelaskan, apa yang ditunggunya dengan harap-harap cemas ternyata tak juga keluar. Jelas bahwa Asmadi sama sekali tak berniat untuk menyentuhnya. Padahal Maya tadinya mengira ia juga harus melayani iblis itu di tempat tidur. Wajar saja jika ia mengira demikian. Saat ia diambil dari suaminya, Asmadi telah melucuti seluruh pakaiannya hingga dirinya bugil. Begitu pula saat memberikan penjelasan, Asmadi telah menegaskan padanya bahwa ia tak diperkenankan mengenakan sehelai kain pun untuk menutupi tubuhnya selama berada di alam gaib itu. Suasana yang dibangun memang seolah mengarahkannya untuk menjadi seorang pelayan seks.
Nyatanya ia hanya harus melayani Asmadi seperti seorang pembantu rumah tangga. Maya tiap hari harus memasak makanan untuk Asmadi, membersihkan rumahnya, mencuci pakaiannya, menyiapkan segala peralatan dan kebutuhan sehari-harinya, tapi tidak melayani nafsu birahinya. Seolah bisa membaca pikiran wanita itu, Asmadi menceritakan penyebabnya. Rupanya iblis tua itu sedang menjalani ritual tertentu yang tidak memungkinkannya untuk melakukan hubungan seks sama sekali selama rentang waktu tertentu. Sejenak Maya menarik nafas lega. Memang sejak dibawa oleh Asmadi, ia telah mengantisipasi jika dirinya akan dijadikan sebagai pelayan seks. Toh ia tetap merasa gentar juga saat semakin sering berdekatan dengan Asmadi dan dapat melihat ukuran penisnya. Alat kelamin itu menggelantung, gelantung seperti belalai gajah di balik kain tipis yang menutupi pangkal pahanya. Sayangnya kelegaan wanita itu tak berlangsung lama. Asmadi rupanya menyadari sosok wanita yang ada di hadapannya itu benar-benar cantik dengan postur tubuh yang sangat indah. Sangat mubazir jika tidak dimanfaatkan. Dengan demikian, bukan berarti Maya benar-benar bebas dari kewajiban yang berhubungan dengan seks. Karena ternyata Asmadi akhirnya menghadiahkan Maya kepada Wanara, kera putih jantan peliharaannya. Dengan demikian kera peliharaan Asmadilah yang akhirnya ketiban untuk mendapatkan Maya. Itu pun sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi Maya. Sudah jadi pengetahuan umum, birahi seekor hewan lebih tinggi frekuensinya daripada seorang manusia. Belakangan Maya belajar bahwa 10 kali hubungan seks adalah jatah minimal yang harus diberikannya kepada hewan itu tiap harinya. Maya pun jelas harus bersusah payah beradaptasi dengan kebiasaan itu. Dulu saat masih di alam manusia, tidak setiap hari ia harus melayani angga suaminya. Sekarang dengan frekuensi hubungan seks minimal 5 kali sehari, Maya biasanya hanya dapat ikut menikmati sampai hubungan yang kedua atau ketiga. Selebihnya, dirasakannya semata-mata untuk memenuhi kewajibannya melayani. Untunglah Asmadi pun mengamati hal itu. Suatu hari ia memberikan wanita itu ramuan untuk meningkatkan daya tahan dan nafsu seksualnya supaya ia bisa mengimbangi pasangan barunya itu. "Minumlah," kata Asmadi pada Maya. "Apa ini, Tuan?" tanya Maya sambil melihat minuman berwarna kecoklatan yang disodorkan padanya. "Jamu ramuanku, untuk menambah daya tahan tubuhmu dan meningkat," kata Asmadi tersenyum. "Aku lihat kau agak kewalahan melayani si Wanara," lanjutnya. Maya tersipu malu. Mukanya yang putih bersemu kemerahan seperti udang rebus. Ia baru sadar bahwa Asmadi mengamati setiap aktivitasnya bersama kera itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh majikannya itu. "Minumlah, tak usah ragu. Setelah kau rutin minum ramuan ini, bahkan nanti kaulah yang akan minta jatah kepada keraku itu," jelas Asmadi. "Sekarang ini kan dialah yang selalu mendatangimu untuk minta bersetubuh. Nanti bisa terbalik," kata iblis tua itu sambil terkekeh mesum. Dalam hati Maya agak sangsi dengan kata-kata Asmadi. Benarkah bisa seperti itu? Sekarang saja rasanya ia sudah sangat kewalahan melayani nafsu seks kera jantan itu. Lecet karena terus-menerus digunakan sepanjang hari. "Kita lihat saja nanti kalau kau tak percaya," lanjut Asmadi. "Itu masalah biasa, karena kau selama ini tak menggunakannya secara maksimum," jelas Asmadi seolah bisa membaca pikiran Maya. "Seperti kau berolahraga, kau harus membiasakannya sedikit demi sedikit. Kemampuan tubuhmu akan beradaptasi sendiri nantinya. Memang aku tahu, selama ini suamimu jarang memanfaatkanmu semaksimal mungkin," goda Asmadi. Maya pun kembali tersipu malu. Ia akhirnya bisa menerima penjelasan Asmadi. Lagi pula apa salahnya ia mencoba ramuan itu? Jika benar apa yang dikatakan iblis tua itu, bukankah manfaatnya juga bagi dirinya sendiri? Karena itu ia pun memutuskan meminumnya tanpa banyak pikir lagi. Rasanya bercampur antara pahit dan pedas. Terasa hangat di tenggorokan seperti arak. "Minumlah ramuan itu tiap hari. Cukup sekali saja sehari. Nanti kutunjukkan tempat penyimpanannya," kata Asmadi setelah wanita itu menghabiskan isi gelasnya. Maya hanya mengangguk sambil tersenyum berterima kasih. Baru saja Maya meletakkan kembali gelasnya di atas meja,
Tiba-tiba terdengar bunyi pintu dibuka dengan keras. Ternyata Wanara telah berdiri di muka pintu dengan wajah yang beringas menahan nafsu. Maya tersenyum melihat kekasih barunya itu. Ia tahu kalau kera itu bermaksud meminta jatah padanya. "Maaf, Tuan Asmadhi. Saya permisi dulu," katanya meminta izin pada iblis tua itu sambil tersenyum geli melihat raut wajah kera itu yang tampaknya sudah tak kuat lagi membendung nafsunya. "Wah, panjang umur, baru saja kau minum ramuanku, ternyata sekarang kau bisa praktekkan langsung." "Baiklah, selamat bersenang-senang," jawab Asmadi yang penuh pengertian. Wanara bergegas melompat mendekati gendaknya. Tangannya yang panjang kekar dan berbulu menggapai ke atas menyentuh punggung Maya yang telanjang lalu mendorongnya. Maya yang sudah mengerti segera mengubah posisinya dari berdiri jadi menyentuh lantai dengan kedua lutut dan tangannya sambil membelakangi kera itu. Wanita itu mengambil posisi untuk disebadani oleh Wanara dari belakang, sebagaimana layaknya sepasang hewan yang akan kawin. Maya memang selalu siap untuk disetubuhi setiap saat karena selama tinggal di kediaman Asmadi, ia tak pernah mengenakan pakaian sehelai pun. Satu-satunya aksesori yang menempel di tubuhnya adalah seuntai kalung yang mirip kalung anjing. Itu dikenakannya sebagai penanda bahwa ia adalah piaraan Asmadi. Wanara pun mengenakan kalung yang sama pula. Maya tersenyum nikmat ketika merasakannya yang besar dan keras memasuki dirinya. Inilah yang memang ditunggu-tunggunya. Terasa begitu panas dan kasar. Maya mendesis merasakan kekasihnya menyentuh dan memasuki dirinya. Maya merasakan rambutnya yang panjang terurai itu ditarik Wanara ke belakang. Ia pun memasrahkan sepenuhnya tubuhnya kepada kera jantan yang sedang birahi itu. Sementara tangannya memegangi rambut Maya, pinggul Wanara mulai bergerak maju mundur menggesekkan wanita itu. Maya pun sesekali tertahan nafasnya. Matanya meremelek sambil mendesis-desis merasakan kenikmatan itu. Beberapa waktu kemudian, Wanara meningkatkan genjotannya pada tubuh wanita itu. Demikian kuatnya hingga tubuh putih mulus itu terhempas-hempas. Kedua tangan Wanara yang kekar lalu memegangi pinggang Maya supaya tak terlepas. Maya pun tak kuat untuk tak mengeluarkan suara-suara erangan dan jeritan nikmat sebagai reaksi genjotan itu. Vagina Maya terasa makin panas. Runtutan orgasme pun tak terelakkan lagi. Sementara kedua tangannya mencengkeram lantai, jeritan-jeritan nikmat pun terlontar dari mulutnya. Asmadi hanya tersenyum mengamati tingkah pola kedua makhluk yang berbeda spesies dan berkelamin itu. Lalu ditinggalkannya sepasang kekasih yang sedang kawin di ruang tamu itu. Wanara adalah seekor kera berbulu putih jantan yang bertubuh kekar dengan otot yang besar. Wajahnya berwarna merah dengan hidung besar yang berwarna biru. Di bawah hidungnya terdapat sepasang jenggot dan kumis panjang berwarna putih ditambah dengan sepasang taring panjang yang mencuat ke bawah hingga dagu tersembunyi di balik kumis panjangnya itu. Bulu-bulunya yang berwarna putih susu bertekstur lembut seperti kelinci dan sangat lebat menutupi kaki, lengan dan badannya. Tinggi badannya lebih satu kepala kalau dibandingkan dengan Maya. Sementara kekuatan dan tenaganya yang luar biasa melebihi gabungan kekuatan 10 orang pria dewasa yang kuat. Demikian pula kekuatan seksnya yang beberapa kali lipat dari kekuatan seorang pria normal. Berhubungan seks dengan seekor kera yang seperti itu tentu saja berbeda dengan melakukannya bersama seorang pria. Maya harus membiasakan diri bertempelan dengan bulu-bulu Wanara yang lebat. Ia pun harus membiasakan diri dengan bau badan seekor kera yang tentu saja berbeda jauh dengan bau badan seorang manusia. Belum lagi wajah seekor kera yang begitu sangar yang tentu saja jauh dari gambaran ketampanan seorang pria yang ada di dalam benak seorang wanita muda seperti Maya. Walaupun setelah beberapa waktu, Maya merasakan harisma tersendiri yang unik pada wajah kera yang garang dan penuh kebuasan tersebut. Satu hal yang sangat terasa adalah kekuatan seksual Wanara. Kera itu dapat menyetubuhi dirinya dalam waktu yang lama hingga Maya dapat mengalami orgasme kali sebelum kera itu menyudahinya dengan menyemprotkan cairan yang banyak ke dalam rahimnya. Selain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kera itu membutuhkan hubungan seks dalam frekuensi yang tinggi tiap harinya. Hal lain yang harus dibiasakan oleh Maya adalah perilaku Wanara yang tak mengenal tempat jika ingin menuntaskan bilik kepadanya. Saat hidup bersama Angga, Maya biasa melakukannya hanya di seputar tempat tidur. Sekarang, bersama Wanara, praktis mereka bisa melakukannya di mana saja.
Di dalam rumah, di pekarangan, di dalam hutan, di sungai, bahkan di atas pohon, dan sebagainya. Maya pun harus membiasakan dirinya untuk berhubungan seks di muka umum. Tak jarang sehabis ia menyiapkan makanan bagi Asmadi, Wanara langsung menaiki dirinya untuk meminta jatah. Maka, biasanya saat itu juga mereka akan menuntaskan nafsunya di depan Asmadi yang sedang makan sambil menonton adegan panas yang disuguhkan di hadapannya. Sebenarnya awalnya Maya merasa malu. Pada mulanya ia selalu mengajak Ra itu untuk mencari tempat yang tersembunyi terlebih dahulu. Akan tetapi Asmadi sendiri yang mengajarkan Maya untuk tidak menunda-nunda hajat Ra itu terhadap dirinya. Karena sekarang ia telah diperistri oleh Ra itu, sudah jadi kewajiban Maya untuk melayaninya sesegera mungkin. Sebenarnya aku malu, Tuan, makanya aku selalu mengajaknya pergi dulu mencari tempat yang tersembunyi. Barulah kubiarkan ia menyebadaniku, kata Maya suatu waktu. Lagi pula apakah kegiatan kami tak akan mengganggu seandainya dilakukan di depan Tuan? Tanya wanita itu. Tentu saja tidak. Kau kira aku tidak terbiasa melihat pasangan yang sedang kawin? Kata Asmadi sambil tersenyum nakal. Lakukan saja langsung jika si Wanara menginginkannya. Anggap saja itu tontonan pengantar makanku, kata Tuan Asmadi yang penuh pengertian. Sebenarnya Maya khawatir jika Asmadi jadi tergoda saat melihat aksinya yang panas bersama Ra itu. Padahal tentulah ia sungguh-sungguh ingin menuntaskan ritual itu untuk menyempurnakan kesaktiannya. Bagaimanapun juga, karena Asmadi sendiri sudah menyatakan tak keberatan, Maya pun akhirnya mengikutinya saja. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, kata Maya menyanggupi instruksi majikannya. Sejak itulah wanita itu akan serta-merta melayani Wanara kapan saja dan di mana saja Ra itu menginginkannya. Untunglah ada jamu ramuan Asmadi yang kini rutin diminum oleh Maya. Benarlah apa kata iblis tua itu. Maya tak pernah merasakan gairahnya setinggi ini seumur hidupnya. Setiap hari hasrat birahinya selalu naik sampai ke ubun. Jika itu terjadi, maka harus segera dilampiaskan. Jika tidak, pasti terasa pusinglah kepalanya ditambah dengan rasa gelisah di bagian bawah yang tak henti-henti. Maya bersyukur karena di situ ada Wanara yang kini memiliki libido yang sama dengannya dan dengan demikian sangat mengerti akan kebutuhan seks dirinya. Asmadi tentu saja tak bisa memenuhi kebutuhannya karena sedang menjalankan ritualnya. Bahkan Maya pun berandai-andai, jika angga suaminya ada di sini, tentulah ia pun akan kewalahan dan tak akan sanggup untuk melayani hasrat nafsunya yang sekarang telah menggebu-gebu. Kini Wanara dan Maya jadi bergantian saling meminta terlebih dahulu untuk berhubungan seks. Jika Ra itu yang birahi, ia akan segera mencari Maya yang biasanya beristirahat di pondok Asmadi jika sedang tak ada pekerjaan. Sebaliknya, jika Maya sudah merasa suntuk dan pusing, dialah yang akan mencari Wanara di pepohonan atau di pekarangan rumah Asmadi untuk minta disetubuhi saat itu juga di tempat. Jika Ra itu sedang tidak bernafsu, Maya tak segan untuk berusaha membangkitkan nafsunya dengan segala cara. Biasanya ia akan menggodanya dengan membelai-belai dan menciumi seluruh tubuh kerajantan itu lalu menguluminya sampai benar-benar berdiri mengeras. Ternyata kebiasaan mereka bersetubuh di tempat terbuka dan disaksikan oleh siapa saja yang berada di sekitarnya itu memicu suatu peristiwa. Peristiwa yang akan mengubah hidup Maya di alam gaib itu. Suatu hari sesosok genderuwo bernama Ki Gendeng berkunjung ke kediaman Asmadi. Genderuwo adalah golongan iblis tingkat rendah yang dikenal sangat tinggi hasrat birahinya dan juga doyan pada bangsa manusia yang berjenis kelamin wanita. Saat itu kebetulan Wanara sedang mendapatkan jatah rutinnya dari Maya dan terlihat oleh Ki Gendeng. Wanita yang cantik itu tampak sedang pasrah ditunggangi oleh kerajantan yang sedang birahi itu. Ki Gendeng pun mau tak mau berhenti dulu menyaksikan tontonan gratis itu dari kejauhan sebelum menjalankan niatnya menemui Asmadi. Maya yang sedang digenjot Wanara pun sebenarnya sempat melihat sosok makhluk itu lalu bertatapan mata dengannya selama beberapa detik. Sejak terbiasa disetubuhi oleh Wanara di depan umum, Maya biasanya jadi lebih bergairah bila tahu ada yang menontonnya. Karena itu saat tahu ada pendatang asing yang memperhatikan aktivitasnya, wanita itu sama sekali tak merasa terganggu, malah dia menjadi semakin bergairah dan bersemangat. Sang genderuwo menyimak setiap detik perkawinan si wanita dan Ra itu tanpa berkedip. Dilihatnya betapa wanita itu mengalami orgasme hebat sebelum si Ra pun menyemprotkan spermanya
ke dalam tubuh gendaknya itu. Ki Gendeng sampai meneteskan air liur melihatnya dan tak terasa air maninya pun ikut muncrat. Begitu bertemu Asmadi, ia pun mengadukan apa yang dilihatnya. Tuan Asmadi, aku lihat kamu memiliki piaraan seorang wanita cantik di pekaranganmu. Siapakah dia? Oh, ya. Itu adalah tumbal pesugihanku yang tak dapat memenuhi janjinya. Jelas Asmadi. Ia adalah istri dari si pelaku. Lanjutnya. Ki Gendeng pun manggut-manggut mendengarnya. Tapi mengapa ia kau berikan begitu saja pada kera piaraanmu? Tidakkah kau juga menyukai manusia wanita? Apalagi wanita itu sangatlah cantik. Tanya Ki Gendeng terheran-heran. Asmadi tersenyum. Tentu saja aku masih suka wanita dari bangsa manusia. Mataku pun tak buta, Ki Gendeng. Aku tahu wanita itu sangat cantik. Lanjutnya. Tapi saat ini aku sedang menjalani lakuesi geni untuk meningkatkan kesaktianku, selama 12 bulan purnama. Selama itu pulalah aku harus menahan nafsu birahiku. Kembali Gendruwo itu manggut-manggut mendengar penjelasan Asmadi. Buatku tak masalah. Jelas Asmadi lebih lanjut. Tak sulit bagiku untuk mendapatkan wanita dari bangsa manusia untuk di lain waktu. Kalau begitu, berikan saja wanita itu padaku, Asmadi. Minta Ki Gendeng spontan. Sayang sekali kalau manusia secantik itu hanya untuk melayani nafsu seekor kera. Kau kan tahu kalau aku pun sangat doyan wanita. Aku sudah langsung jatuh cinta padanya begitu melihat kecantikannya dan juga bentuk tubuhnya yang begitu aduhai panas merangsang mata. Sepertinya wanita itu benar-benar diciptakan khusus untukku, Ki. Asmadi tanpa termenung memikirkan permintaan itu. Sementara Gendruwo itu tak bisa menyembunyikan keinginannya yang kuat dari wajahnya. Wanara adalah pengikutku yang sangat setia. Walaupun hanya seekor kera, ia telah banyak berjasa bagiku. Mengambil wanita itu dari sisinya tentu akan berat baginya. Kesedihannya adalah kesedihanku juga. Kira-kira apa yang bisa kau tawarkan padaku untuk menggantinya? Aku akan membawa semua kaumku untuk mengabdi padamu, Tuan Asmadi. Apapun akan kulakukan untuk mendapatkan wanita itu. Aku sangat ingin menikmatinya dan mendapatkan keturunan darinya. Satu Asmadi kembali termenung sejenak. Baiklah, begini saja. Kuterima tawaranmu. Kau akan kuberikan wanita itu, kata Asmadi. Sontak wajah Ki Gendeng pun berubah senang. Tapi, supaya adil, lanjut Asmadi. Akan kubiarkan Wanara mendapatkan terlebih dahulu persis seperti yang kau inginkan dari wanita itu. Yaitu, tukas Ki Gendeng dengan wajah bertanya-tanya. Biarkan Wanara mendapatkan keturunannya terlebih dahulu dari wanita itu, barulah setelah itu giliranmu. Ki Gendeng termangu sejenak. Tentu saja itu berarti ia harus menunda hasratnya. Namun tampaknya ia tak punya pilihan lain. Bagaimana? Cukup adil? Tanya Asmadi meminta penegasan. Baiklah, Tuan. Aku terima. Tanggap Gendruwo itu akhirnya. Keduanya lalu berjabat tangan erat sambil tersenyum lebar menyikapi kesepakatan itu. Sepeninggal Ki Gendeng, Asmadi pun mengabarkan berita itu kepada Wanara dan Maya. Wanara tentu saja sedih. Apalagi Maya juga telah mulai terbiasa untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahinya pada wanita itu. Wanita itu sudah benar-benar mengerti kapan dan bagaimana harus memuaskan hasrat birahinya. Ia bahkan sudah tak perlu meminum ramuan dari Asmadi untuk bisa mengimbangi kebutuhan seks kera itu. Mereka sudah sampai ke tahapan saling menikmati hubungan seks mereka dengan frekuensi dan irama yang sama. Kera itu pun sudah mulai ketagihan menyetubuhi wanita cantik itu dan tidak bernafsu lagi terhadap makhluk sesama spesiesnya. Anehnya, Maya pun merasakan hal yang kurang lebih sama. Memang mereka berdua tak bisa saling berkomunikasi secara lisan. Bagaimanapun, selama ia diperistri oleh Wanara telah terjalin tak hanya hubungan fisik melainkan juga hubungan batin. Tentu saja di lain pihak ia pun tak mampu menolak perintah dari tuannya Asmadi. Apalagi,
Statusnya di alam itu adalah tetap sebagai piaraan Asmadi. Ia harus pasrah dan mematuhi semua yang diperintahkan iblis tua itu. Wanara pun akhirnya mau menerima keputusan tuannya. Apalagi setelah ia diberitahu bahwa wanita itu tak akan diserahkan kepada sang genderuwo sebelum ia berhasil menghamilinya. Maka kehidupan kedua makhluk itu berjalan normal kembali seperti semula. Sampai suatu kejadian yang tak masuk akal pun akhirnya terjadilah. Semakin hari Maya semakin sering merasakan mual. Ia pun semakin lama bisa merasakan adanya kehidupan baru di dalam perutnya. Ya, Maya telah hamil. Wanita itu pun mengabarkan berita itu untuk pertama kali kepada Wanara. Ia tak peduli apakah kera itu mengerti kata-katanya, yang jelas ia terus bercerita tentang kehamilannya. Tampaknya Wanara pun bisa mengerti. Ia pun tampak senang sambil mengelus-elus perut Maya dengan lembut. Mereka berdua pun lalu berciuman mesra. Maya sebenarnya tak habis pikir, bagaimana bisa ia mengandung bayi seekor kera? Ia dan Wanara berasal dari spesies yang berbeda. Tentulah itu adalah suatu mukjizat yang hanya terjadi sekali di antara beberapa ribu atau bahkan beberapa juta kemungkinan. Maya dan Wanara merasa gembira karena percintaan mereka ternyata membuahkan hasil. Namun mereka juga sadar bahwa itu menandai semakin berkurangnya hari-hari yang bisa mereka lewati berdua. Karena itulah mereka seolah ingin menikmati setiap detik kebersamaan mereka sebaik-baiknya. Di samping tentu saja sekarang mereka harus lebih berhati-hati dalam berhubungan intim karena adanya bayi yang dikandung oleh Maya. Semakin hari perut Maya pun semakin besar. Asmadi dengan penuh pengertian mengurangi pekerjaan yang harus ditangani Maya sehari-hari. "Terima kasih, Tuan," kata Maya ketika diberitahu Asmadi hal itu. "Ya, kau jagalah kandunganmu, dan kau uruslah kera piaraanku," kata Asmadi. "Baik, Tuan," angguk Maya mematuhinya. Pada waktunya, Maya pun melahirkan bayinya yang berwujud manusia berekor kera sebagai hasil hubungannya dengan Wanara. Walaupun bayinya adalah manusia setengah kera, naluri keibuan Maya serta-merta muncul. Disayanginya bayi kera yang dinamai Sanjaya itu sepenuh hatinya karena bagaimanapun darah manusianya ikut mengalir pula di dalamnya. Setelah menyusui bayinya selama 6 bulan, Ki Gendeng pun datang menagih janjinya. Dengan berat hati Maya menitipkan bayinya pada Wanara dan Asmadi. Lalu dengan pasrah ia mengikuti Ki Gendeng untuk memulai hidup barunya bersama genderuwo itu. Ki Gendeng adalah genderuwo kelas rendah yang hidupnya di tempat lembab dan gelap. Berbeda dengan Asmadi yang berasal dari jenis iblis tingkat tinggi dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Wujud fisik Ki Gendeng sebenarnya lebih menyerupai monster. Kepalanya mirip kepala babi hutan dengan 2 telinga yang besar dan lancip. Serangkaian taring menghiasi mulutnya. Kedua bola matanya besar dan berwarna merah menyala. Tubuhnya pun buncit seperti tubuh babi. Bulu-bulu hitam dan kasar tumbuh mulai dari kepalanya sampai memenuhi punggung dan kedua lengannya. Kedua lengan genderuwo itu panjang dan kekar seperti lengan Wanara, mantan kekasihnya. Kedua kakinya besar dan dilapisi oleh kulit yang tebal bersisik seperti kulit badak. Kakinya yang besar tidak diimbangi oleh panjangnya yang hanya sekitar separuh panjang lengannya. Ada satu keistimewaan Ki Gendeng yang luar biasa. Genderuwo itu ternyata berukuran jumbo. Sebagai bangsa genderuwo dengan garis darah siluman babi, ukuran dan bentuk tak jauh beda dengan alat kelamin seekor babi yang menyerupai kait besar yang dapat mengunci rahim pasangannya. Tak hanya itu, ternyata genderuwo itu pandai pula memanfaatkan ukuran alat vitalnya untuk memuaskan lawan mainnya. Memiliki ukuran yang besar, jika tak mampu mengaturnya, hanya akan menyakitkan wanita pasangannya. Dengan Ki Gendeng, Maya tak memiliki masalah itu. Nafsu Gendeng pun tak kalah tingginya dibandingkan Wanara. Bahkan sekali ngecerot, Ki Gendeng mampu memuncratkan tidak kurang dari seember cairan putih kental yang langsung menyeruak masuk memenuhi seisi rahim Maya hingga perut ibu muda itu menggelembung seperti saat dirinya sedang hamil. Untunglah Maya sudah terbiasa melayani Wanara sehingga ia bisa langsung beradaptasi saat dituntut melayani hasrat seks yang menggebu-gebu dari genderuwo itu. Perbedaan yang jelas antara Ki Gendeng dan Wanara adalah bahwa Maya bisa berkomunikasi lisan dengan genderuwo itu. Tak jarang mereka berdua terus ngobrol setelah selesai berhubungan badan. Akibatnya tak bisa dihindari,
keintiman antara Maya dan Ki Gendeng mulai terjalin. Perlahan-lahan, Maya pun belajar untuk mencintai majikan barunya itu. Kemesraan semakin lama semakin mewarnai hubungan kedua makhluk itu. Perbedaan lain yang kemudian diketahui Maya adalah bahwa Ki Gendeng tak pernah puas dengan satu orang wanita. Ia tahu kalau genderuwo itu sering masuk ke alam manusia dan mengganggu manusia. Biasanya yang diganggunya adalah ibu rumah tangga yang sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Ki Gendeng biasa menyaru sebagai suami si wanita sehingga dengan leluasa menyebadaninya. Pada awalnya Maya merasa cemburu. Saat kau menyebadani wanita-wanita itu, kau harus menyaru sebagai suami mereka. Karena kalau tidak mereka akan ketakutan dan menolakmu. Protes Maya. Dengan diriku, kau bisa leluasa memperlihatkan wujud aslimu, dan aku pun selalu melayanimu sepenuh hatiku. Lanjutnya sambil merajuk. Bahkan jika kau mau jujur membandingkan, aku rasa wajahku juga masih jauh lebih cantik daripada wanita-wanita yang kau tiduri itu. Cerocos Maya tak mau berhenti. Ki Gendeng tersenyum mendengar celotehan gundiknya yang cemburu itu. Semua yang kau katakan itu benar, sayangku. Tapi kau harus ingat, bangsa kami memang tak pernah puas menyetubuhi wanita manusia. Setiap ada kesempatan, kami pasti akan melakukannya. Bagaimanapun kau adalah gundiku yang paling istimewa. Kau sengaja kubawa kemari, setelah aku bersusah payah memintamu dari pelukan kera itu. Jelas Ki Gendeng. Sementara wanita lainnya tak ada yang kuperlakukan seistimewa itu. Maya hanya terdiam mendengar penjelasan genderuwo itu. Diam-diam ia membenarkan perkataan Ki Gendeng. Dirinya adalah satu-satunya wanita yang beruntung dijadikan sebagai gundik genderuwo itu di alamnya. Wanita-wanita yang lain tetap tinggal bersama suami mereka di alam manusia dan hanya dikunjungi oleh Ki Gendeng sewaktu-waktu. Kau juga harus belajar berbagi, Maya. Kata Ki Gendeng mengajari wanita itu. Aku harus membagi kenikmatan seksual kepada istri-istri yang kesepian itu. Mereka jarang atau bahkan tak pernah menikmati kehidupan seks bersama suaminya. Karena itulah aku membantu mereka. Kata Ki Gendeng menjelaskan perilakunya. Demikian juga halnya dengan kau, lanjut Ki Gendeng. Jangan kira kau hanya akan melayani aku sendiri. Nanti kau juga harus belajar melayani teman-teman dan kerabatku sesama genderuwo. Maya terkejut mendengar kalimat Ki Gendeng yang terakhir. Melayani genderuwo-genderuwo yang lain? Ya, Maya. Tenang sajalah. Pelan-pelan dulu, nanti akan kukenalkan teman-temanku satu persatu kepadamu. Kata Ki Gendeng seolah bisa membaca pikiran wanita itu. Baiklah. Ki. Kata Maya tergagap mencoba mematuhinya. Lambat laun Maya pun memahami konsep berbagi yang diajarkan genderuwo itu padanya. Satu, kini ia tak perlu merasa cemburu lagi jika Ki Gendeng mendatangi wanita-wanita lain untuk disetubuhinya. Demikian pula dengan dirinya yang mulai belajar untuk tak hanya berhubungan seks dengan Ki Gendeng. Satu demi satu, Ki Gendeng memperkenalkan Maya dengan genderuwo-genderuwo lainnya yang beraneka ragam bentuknya. Ada yang seperti gorila, ada yang hitam seperti orang Afrika lengkap dengan kontur khas kaum Niga, ada yang memiliki kepala seperti serigala, dan lain-lain. Mulanya Maya memang merasa risih. Namun dengan bimbingan Ki Gendeng yang penuh kesabaran, wanita itu akhirnya mau juga belajar membagi tubuh dan cintanya kepada makhluk-makhluk itu. Sejak diajari oleh Wanara untuk bersetubuh di muka umum, Maya pun tahu kalau makhluk-makhluk yang kebetulan menontonnya sebenarnya jadi tergiur juga untuk ikut menyetubuhi dirinya. Cuma selama ini memang mereka takut terhadap Wanara dan Asmadi sehingga mereka sebatas jadi penonton saja, tidak pernah ikut nimbrung. Bagaimanapun, melihat minat para penontonnya, lama-kelamaan Maya mulai berfantasi disetubuhi juga oleh mereka. Ia mulai membayangkan nikmatnya disebadani oleh lebih dari satu pejantan. Tidak disangkanya kalau sekarang, setelah hidup bersama Ki Gendeng, hayalannya itu malah menjadi kenyataan. Maka Maya pun mulai membiasakan diri terhadap anjuran Ki Gendeng untuk berganti-ganti pasangan dalam bersetubuh. Apalagi ketika Maya mulai belajar bahwa makhluk-makhluk itu ternyata menaruh hasrat yang sangat luar biasa kepada wanita manusia. Bagi mereka,
Bersetubuh dengan Maya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka sangat memuja wanita cantik itu dan menganggap dirinya seolah-olah adalah seorang dewi seks yang turun dari kahyangan untuk memuaskan hasrat segala makhluk. Maya pun akhirnya merasa tersanjung dan sebagai timbal baliknya, ia merasa berkewajiban untuk melayani mereka sebaik mungkin. Membagi kesenangan dan kenikmatan badani kepada sebanyak mungkin genderuwo yang mungkin selama ini tak semuanya memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung apalagi berhubungan seks dengan wanita manusia. Tanpa terasa, 69 Purnama pun telah berlalu semenjak Maya menjadi wanita pemuas hasrat nafsu Ki Gendeng dan kawan-kawannya. Sebagai akibat hubungan asmara dengan Ki Gendeng dan kawan-kawannya, Maya pun akhirnya hamil. Ki Gendeng dan gerombolannya tetap setia memberikan nafkah batin kepada Maya sekaligus juga memuaskan nafsu birahi mereka sendiri sampai akhirnya Maya melahirkan bayi hasil benih cinta mereka bersama. Diberinya nama anak laki-laki itu Sanat. Anak itu wujudnya mirip manusia namun berbulu lebat di beberapa bagian tubuhnya. Sebagian kulitnya pun terasa keras seperti kulit badak. Dua tanduk kecil mencuat dari kepalanya, sementara sepasang sayap kecil yang mirip sayap kelelawar dan ekor yang memiliki kait di ujungnya dapat ditemukan di bagian belakang tubuhnya. Saat lahir, seluruh giginya telah lengkap, ditambah dengan 4 gigi taring yang lebih panjang dari gigi lain dalam barisannya, 2 di barisan atas dan 2 di bagian bawah. Inilah bayi ketiga yang dilahirkan wanita itu dari rahimnya. Semuanya memiliki ayah yang berbeda-beda dan dari jenis makhluk yang berbeda-beda pula. Dengan penuh kasih sayang, Maya menyusui anak ketiganya itu secara rutin. Dilakukannya hal itu di sela-sela kesibukannya melayani hasrat para ayahnya yang tak habis-habis. Selama hidup di alam gaib, Maya telah mengalami diperistri oleh makhluk-makhluk selain manusia. Mulai dari bangsa siluman, jin, hewan gaib sampai genderuwo. Dari sisi kehidupan seksual, wanita itu tak pernah mengalami masalah sama sekali. Malahan ia merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada saat kehidupannya berumah tangga dengan Angga yang hanyalah seorang manusia biasa. Maya pun merasa sangat beruntung telah mendapatkan pengalaman yang langka tersebut. Namun, bagaimanapun bervariasinya kehidupan seksnya di alam sana, ia tetap tak bisa melepaskan ingatannya dari Angga, suaminya yang sah. Hinggap dari pelukan demit yang satu ke demit yang lain memang memberikannya kepuasan seksual yang tiada tara. Namun ia pun tetap merindukan kehidupan normalnya di alam manusia. Ia tahu keberadaannya di alam ini bukanlah karena salahnya, melainkan karena kesalahan suaminya. Seandainya saja suaminya itu mau bertobat, ia pun ingin dapat kembali ke kehidupannya yang biasa-biasa saja di alam manusia. Maya pun tentu saja rindu dengan putri satu-satunya di sana. Rasanya sudah lama sekali ia hidup di alam iblis ini. Bagaimanakah kiranya kabar dan rupa putrinya itu kini? Masihkah ia ingat akan dirinya sebagai ibu kandungnya? Di lain pihak, kebetulan pula Asmadi mendapatkan kabar bahwa Angga telah melakukan pertobatan. Ia benar-benar telah menyesali segala perbuatannya. Tak hanya itu, ia pun melakukan segala daya upaya untuk mendapatkan istrinya kembali. Dimintanya bantuan seorang kiai sakti mandraguna untuk melakukan hal itu. Di alam manusia, Angga yang sangat stres dan mengalami depresi menjalani kehidupan yang sangat berat. Bahkan telah berulang kali dia hampir saja ia mati bunuh diri karena tak kuat menahan cobaan hidup itu sendirian. Untunglah ada seorang kiai sakti bernama Kiai Badrun yang mau menolong Angga. Kiai itu kebetulan tinggal di lingkungan yang berdekatan dengan Angga dan telah mengetahui cerita tentang pria malang itu dari para tetangganya. Kiai Badrun dengan penuh kesabaran dan pelan membimbing Angga untuk bertobat dan mulai menjalani perintah agama. Sangat berat usaha yang dilakukannya untuk menolong pria itu walaupun akhirnya berhasil juga. Setelah Angga berhasil disembuhkannya, barulah mereka mulai fokus untuk menyelamatkan Maya, istri Angga. Melalui kekuatan batinnya, Kiai Badrun sebenarnya mengetahui persis apa yang telah dialami oleh Maya selama di alam gaib namun ia tak memberitahukan itu sama sekali kepada suaminya. Sang Kiai pun tahu, jika Maya tak segera diselamatkan, maka wanita malang itu akan selamanya menjadi budak pemuas nafsu para dedemit. Karena itu ia berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan istri Angga itu ke alam asalnya. Paling tidak di alam manusia ini ia akan bisa berusaha membimbing wanita itu sama seperti yang sudah dilakukannya terhadap suaminya. Asmadi pun tak bisa berbuat banyak.
Jika orang yang mencari pesugihan kepadanya telah benar bertobat, ia tak akan bisa menggunakan kekuasaannya untuk menguasai orang itu sekuat saat orang itu masih mengikuti pesugihannya. Begitu juga apa yang telah diambilnya dari Angga, yaitu Maya istrinya, harus pula ia kembalikan. Karena tak punya pilihan lain, Asmadi pun menghubungi Ki Gendeng. Diberitahukannya kabar itu dan disarankannya untuk segera merelakan gundiknya pergi karena ia akan diambil kembali oleh suaminya. Ki Gendeng tentu saja merasa terpukul. Ia telah begitu intim dengan Maya dan bahkan telah mendapatkan keturunan pula dari wanita itu. Ki Gendeng mengatakan pada Asmadi, kalau Maya diambil, bukan hanya dirinya yang akan kehilangan, melainkan juga seluruh genderuwo pria dalam kaumnya. Itu dapat dipahami karena selama ini Ki Gendeng telah berbaik hati untuk membagi Maya kepada seluruh kerabat dan temannya. Dengan demikian, bukan cuma dia seorang yang mendapat kenikmatan bersetubuh dengan wanita cantik itu, melainkan juga seluruh genderuwo lelaki di dalam kaumnya. Namun bagaimanapun juga Ki Gendeng sadar bahwa ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Pengaruh pertobatan Angga pun juga terasa sangat kuat. Semakin hari semakin kuat. Jika Maya tak segera dikembalikan ke dunianya, maka risiko yang harus mereka tanggung terlalu besar. Kerajaan dan kekuatan mereka lambat laun akan tergerogoti. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengembalikan Maya kepada suaminya. Sekedar untuk menghibur, mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa masih banyak kesempatan untuk mendapatkan lagi wanita manusia yang bisa mereka jadikan sebagai pemuas birahi. Bagaimanapun, memang tak mudah untuk mendapatkan yang secantik, seseksi, dan sepatuh Maya. Pada waktu yang telah disepakati, Ki Gendeng dan rombongannya mengantarkan Maya kembali kepada Asmadi. Rombongan yang panjang itu terdiri dari seluruh genderuwo, siluman, jin dan berbagai makhluk halus laki-laki yang pernah mengawini Maya selama wanita itu diperistri oleh Ki Gendeng. Maya lalu menitipkan bayi laki-lakinya kepada Ki Gendeng untuk diurus. Kejadian saat Maya harus meninggalkan Wanara untuk dibawa Ki Gendeng seakan berulang. Kini Ki Gendenglah yang harus ditinggal oleh Maya supaya ia bisa dikembalikan kepada Angga, suaminya yang sah. Maya tentu saja ingin dikembalikan kepada suaminya yang sah. Namun bagaimanapun juga, di lain pihak ia pun merasa sedih harus meninggalkan gerombolan genderuwo pimpinan Ki Gendeng yang selama ini telah mengurusnya dan memberinya kepuasan seksual. Yang paling membuatnya sedih adalah harus meninggalkan Sanat, darah dagingnya hasil percampuran dengan para genderuwo tersebut. Saat diserah terimakan kembali kepada Asmadi, Maya melihat iblis tua itu menggenggam sesuatu di tangannya. Sesuatu yang sangat familiar dengannya, yaitu seuntai kalung yang biasa dikenakan oleh wanita itu saat masih tinggal di situ. Kalung yang menandakan pemakainya adalah milik Asmadi. Ya, walaupun Maya hanya transit di kediaman Asmadi sebelum dikembalikan kepada suaminya, status dirinya saat itu adalah kembali di bawah kekuasaan Asmadi. Ia pun dapat memahaminya. Maka ketika Asmadi mendekati dirinya untuk menyematkan kalung itu kembali ke lehernya, Maya segera menyibakkan rambutnya yang hitam panjang untuk memudahkan iblis tua itu melakukan pekerjaannya. Setelah berpamitan, gerombolan Ki Gendeng berlalu meninggalkan kediaman Asmadi. Asmadi pun membawa Maya masuk rumahnya yang telah ditinggalkan oleh wanita itu selama beberapa lama. Pandangan Maya menerawang menjelajahi rumah iblis tua yang eksotis itu. Ada nostalgia yang muncul kembali di benaknya. Secara fisik tak banyak yang berubah. Hanya ada suasana berbeda yang dirasakannya. Ada semacam keheningan dan kekosongan. Asmadi bisa merasakan apa yang ada dalam pikiran Maya. Wanara sekarang tak ada di sini lagi. Ia sudah kukirim kembali ke alam manusia, kata Asmadi. Maya mengangguk-angguk mendengar penjelasan Asmadi. Ia mengerti sekarang kenapa suasana di situ dirasanya lebih sepi. Itu menjelaskan semuanya. Ia gelisah terus sejak dirinya kau tinggalkan. Karena itulah kuizinkan ia bersama anak kalian pergi ke alam manusia, lanjut Asmadi. Harapannya, ia dapat menemukan wanita lain sebagai pengganti dirimu. Ia telah begitu ketagihan menyetubuhi wanita manusia. Jika di sini terus, tentu ia tak akan mungkin melakukannya. Aku hanya berharap ia berhasil menemukan jodohnya di sana. Maya hanya tercenung mendengar penjelasan Asmadi. Ada sedikit perasaan bersalah tersirat di dalam hatinya.
Apa daya, waktu itu ia hanya menjalankan perintah dari Asmadi sebagai tuannya. Maya hanya bisa berharap kera itu segera menemukan wanita lain di sana. Kalau tidak, mungkin ia terpaksa mencari mantan kekasihnya itu saat sudah dikembalikan Asmadi ke alam yang sama. Maya sadar ia masih memiliki perhatian pada mantan kekasihnya itu. Ia ingin tahu bagaimana kondisi mantan belahan jiwanya itu sekarang. Jika ia baik-baik saja dan telah menemukan wanita lain yang bisa dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan birahinya, ia akan merasa turut senang. Jika tidak, ia ingin sekali dapat menghiburnya dan memberikan tubuhnya kembali untuk disenggamai oleh kera yang malang itu sebagai pemuas dahaganya untuk sementara saja, sampai ia mendapatkan penggantinya. Bukannya ia tak mau hidup bersama Wanara lagi, tapi di alam manusia sana ia telah mempunyai Angga sebagai suaminya. Lalu, bagaimana dengan anakku? Naluri keibuan Maya segera muncul kembali. Jangan khawatir. Wanara akan menitipkannya kepada keluarganya untuk diurus dengan sebaik-baiknya, sementara ia melakukan pencariannya. Sedikit banyak Maya merasa lega mendengar penjelasan itu. Maya lalu mohon izin kepada Asmadi untuk mandi karena ia baru saja bersih kembali dari haidnya. Satu hal yang tak disadari Maya, bahwa Asmadi telah berubah. Saat itu Asmadi telah merampungkan ilmunya. Sekarang ia tak perlu lagi menahan nafsu birahinya. Ia sekarang sudah lebih sakti dan dapat kembali ke sifat asalnya yang senang mengumbar birahi. Maya yang tak menyadari itu membiarkan saja ketika Asmadi menatapinya selama ia mandi di pancuran. Ia sudah terbiasa bugil dan mempertontonkan keindahan tubuhnya di hadapan tuannya itu. Asmadi baru menyadari betapa cantiknya Maya. Timbullah keinginannya untuk juga melampiaskannya kepada wanita itu. Maya, kau cantik sekali. Desah Asmadi mengutarakan kekagumannya. Ada apa, Tuan? Tanya Maya keheranan sambil berdiri di bawah pancuran. Anda telah begitu baik kepadaku selama ini, tapi rasa-rasanya Anda jarang memujiku seperti itu. Aku telah berbuat baik kepadamu? Tanya Asmadi seolah meminta penjelasan. Ya, Tuan. Kau telah mencarikanku jodoh selama tinggal di sini dan mengajari saya begitu banyak hal. Jelas wanita itu sambil tersipu. Itu bukan apa-apa, sayangku. Kata Asmadi. Memang itulah salah satu tujuanku membawamu kemari. Jadi, apa kau suka dengan apa yang telah aku lakukan padamu selama ini? Maya mengangguk sambil tersenyum. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya, Tuan. Yaitu, mengapa Anda tiba-tiba memuji saya? Maya, aku ingin kau tahu tentang satu hal. Aku telah menyelesaikan ritualku. Kini aku telah menjadi semakin sakti, dan dapat menyalurkan hasrat seksualku lagi seperti biasa. Lanjut Asmadi. Mata Maya terbelalak mendengar penjelasan itu. Entah kenapa rasanya dirinya merasa senang sekali mendengar hal tersebut. Tanpa berkata apa-apa, Asmadi pun berjalan mendekati wanita itu. Keduanya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seakan, akan ada suatu kontak batin yang kuat sedikit demi sedikit terjalin di antara mereka berdua. Lalu entah siapa yang memulai, tiba-tiba kedua makhluk itu pun saling berpelukan dan berpagutan di bawah pancuran. Momen yang terjadi sekilas dan tiba-tiba itu ternyata membawa Maya ke suatu titik balik. Suatu hal besar yang di luar pemikiran dan perkiraannya telah terjadi. Hal itu tiba-tiba terlintas di dalam benaknya. Membuatnya tiba-tiba mampu membuat suatu keputusan berani yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya. Tuan, bawalah aku pergi bersama dirimu. Tiba-tiba Maya berkata setelah mereka berciuman beberapa lama. Saya rela jika diri saya tidak Anda kembalikan kepada suamiku. Asalkan saya bisa mengikuti dan mengabdikan diri saya pada Tuan. Katanya mantap sambil menatap ke arah mata tuannya yang sekaligus ia harapkan mau menjadi kekasihnya pula. Maya baru sadar bahwa dirinya sebenarnya telah mengagumi iblis tua yang gagah perkasa itu sejak pertemuan pertama mereka. Sekarang dirinya baru sadar bahwa ternyata ia juga mencintainya dan rela dijadikan sebagai apapun olehnya. Asmadi balas menatap dalam-dalam mata wanita yang berada dalam pelukannya itu. Dilihatnya pancaran mata yang tulus dan jujur dari seorang wanita yang tengah jatuh cinta pada dirinya.
Sayang, aku tahu perasaanmu. Hanya saja untuk sementara ini aku terpaksa mengembalikan dirimu kepada suamimu. Ada banyak konsekuensinya jika itu tidak kulakukan. Asmadi mencoba menjelaskan. Ada gurat kekecewaan tergambar dalam mata wanita itu. Asmadi bisa melihatnya dengan jelas. Tapi jangan khawatir. Sebelum kau kukembalikan kepada suamimu, kita tetap bisa menjalani malam pengantin bersama. Hibur Asmadi. Oh, Tuan, desah Maya dengan penuh hikmat. Mereka pun saling berpelukan erat di bawah pancuran air. Tak sulit bagi Asmadi untuk membimbing Maya supaya mau melayaninya sehingga ia akhirnya berkesempatan menuntaskan nafsunya pada wanita cantik itu. Kebetulan Maya pun sedang berada di puncak birahinya karena baru memasuki masa subur. Di ruangan pribadi Asmadi yang bernuansa hutan, kedua makhluk berbeda alam itu pun memadu kasih seperti layaknya sepasang pengantin baru. Maya seakan baru tersadar bahwa inilah sebetulnya saat yang ditunggu-tunggunya sejak pertama kali ia dibawa ke alam iblis. Junjunganku Tuan Asmadi, akhirnya kita bisa bersatu juga. Desah Maya yang terbaring pasrah tak berdaya dalam pelukan Asmadi. Sejak pertama kali saya bertemu dengan Anda, saya sudah sangat ingin merasakan diri Anda. Jelas Maya membuka rahasianya. Walaupun kera peliharaanmu yang terlebih dahulu mendapatkan diriku. Aku lega karena akhirnya kita pun bisa bersetubuh di ranjang ini. Kata Maya mencurahkan isi hatinya. Maya. Balas Asmadi harus sambil memagut bibir wanita itu. Mereka pun berciuman dengan dalam seperti sepasang kekasih yang sudah lama terpisahkan. Asmadi menyisipkan penis yang berukuran besar ke dalam vagina Maya. Wanita itu menahan nafas. Ia menantikan kenikmatan yang sudah lama diidam-idamkannya. Maya merasa badannya bergetar saat Asmadi bersatu secara utuh dengan vaginanya. Untunglah Maya sudah terbiasa melayani Ki Gendeng dan teman-temannya. Kebetulan gendruwo-gendruwo itu semuanya memiliki ukuran penis yang besar melebihi ukuran manusia. Namun bagaimanapun juga Asmadi memang masih lebih besar dari yang lainnya. Setelah Maya terbiasa menerima alat Asmadi di dalam tubuhnya, iblis itu pun mulai menggenjotnya. Maya pun menikmati setiap detik dari persengan mereka. Keduanya menjalani perjamaan seperti layaknya sepasang pengantin baru. Seperti sudah diduga oleh Maya, Asmadi adalah seorang pecinta yang sangat hebat di atas ranjang. Dengan pengalamannya yang sudah mencapai ribuan tahun, sang iblis telah membawa Maya mencapai puncak orme yang menjulang tinggi menembus surga tingkat 33 sampai berulang-ulang dengan berbagai macam teknik yang membuat wanita itu terkagum-kagum. Hingga saat Maya sudah kelelahan dalam kubangan organ yang datang beruntun, Asmadi memberi kesempatan wanita itu untuk beristirahat sejenak. Masih dengan alatnya yang tegang tertancap teguh di dalam tangan Maya, iblis tua itu mendekatkan wajahnya ke wajah Maya yang ada persis di bawahnya. Maya, kinilah saatnya. Aku titipkan keturunanku di dalam rahimmu. Baik, tuanku, anak kita berdua. Balas wanita itu dengan mesra. Aku berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Lepaskanlah spermamu ke dalam rahimku, Tuan. Tanamkanlah benihmu di dalam tubuhku. Kata Maya memohon. Tentu, gendaku. Balas Asmadi sambil meningkatkan genjotannya yang membuat luan Maya terasa semakin panas. Akibatnya, organ yang beruntun pun tak terelakkan lagi menerpa tubuh wanita itu. Maya pun merasakan sebuah hempasan dahsyat penuh kenikmatan yang serasa membuat semua tulang belulangnya seperti copot satu persatu dan setiap sendi-sendi di tubuhnya meleleh dalam sebuah kenikmatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Suasana yang memabukkan menghempas dirinya yang bul dalam pelukan iblis tua itu. Oh, Desa wanita itu berkepanjangan sambil satu tangannya meremas spray ranjang tempat mereka memadu kasih. Sementara tangannya yang lain mendekap tubuh besar iblis tua itu yang menindih tubuhnya. Tak lama kemudian, Maya pun merasakan iblis itu melepaskan semprotan air maya ke dalam rahimnya. Asmadi melenguh panjang. Maya pun tersenyum bahagia dengan lebarnya. Mereka lalu saling berpagutan sambil berpelukan. Beberapa lama mereka berdua terpaku dalam posisi Asmadi menindih tubuh Maya.
Kedua alat kelaikan masih bersatu. Cairan iblis tua itu tampak mengalir keluar dari dalam Maya saking banyaknya, membasahi spray putih yang mereka tiduri. Asmadi puas karena akhirnya ia berhasil pula mencicipi tubuh Maya walaupun sedikit terlambat. Ia pun sebetulnya masih ingin lebih jauh lagi menikmati wanita itu. Apa daya tuntutan dari suaminya yang telah bertobat harus dipenuhinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, Asmadi sadar bahwa walaupun Angga sekarang telah kuat, kebalikannya lah yang sekarang terjadi dengan istrinya. Istrinya memang tidak pernah meminta pesugihan. Namun pengalamannya hidup di alam gaib dan diperistri oleh berbagai macam makhluk tentulah sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap dirinya. Maya yang sekarang berbeda dengan Maya yang dulu pada saat ia diambil dari sisi suaminya. Wanita itu kini telah terbuka matanya terhadap semua ajaran dan praktek kebebasan seksual yang dilakukan oleh bangsa jin dan iblis. Ia telah menjadi bagian dari mereka. Apalagi Maya pun telah melahirkan anaknya di alam gaib ini. Ini membuat ikatan yang kuat antara wanita itu dengan alam ini. Karena alasan itulah, Asmadi percaya sepenuhnya dengan pengakuan Maya yang tulus sebelum mereka memulai persetubuhan tadi. Asmadi percaya bahwa dia masih akan bisa bersua kembali dengan Maya di lain kesempatan. Itu pula sebabnya ia begitu percaya diri untuk menitipkan spermanya di dalam rahim wanita itu. Ia tak mau ketinggalan dari para hamba pengikutnya yang telah mendapatkan keturunan dari wanita cantik yang subur itu. Setiap makhluk di alam iblis akan naik derajat dan wibawanya jika berhasil mendapatkan keturunan dari seorang wanita manusia. Untunglah mereka melakukan persenggamaan itu bertepatan dengan mulainya masa subur Maya. Harapannya, jika Maya telah kembali kepada suaminya, ia akan hamil dan melahirkan anak sebagai hasil hubungan cinta mereka malam itu. 13 hari dan 14 malam telah berlalu, Asmadi terus menyetubuhi Maya tanpa henti. Kamar tidur Asmadi pun menjadi saksi bulan madu terpanjang dari pasangan yang sedang dimabuk kepayang itu. Saat itulah Maya sadar bahwa hidupnya telah ditakdirkan untuk sepenuhnya menghamba kepada iblis tua yang perkasa itu. Walau apapun yang telah terjadi dalam waktu yang singkat itu, Asmadi adalah makhluk yang mau menepati janjinya. Setelah puas menikmati malam pengantinnya yang sangat panjang bersama Maya, Asmadi mengingatkan wanita cantik itu untuk bersiap-siap. Hari itu ia akan mengembalikan wanita itu kepada suaminya. Asmadi dan Maya berjalan berpegangan tangan menyusuri gua persemedian Asmadi. Udara dalam gua itu semakin ke dalam semakin dingin. Maya yang tubuhnya tak dilapisi sehelai kain pun merasa merinding. Hari itu Asmadi akan menepati janjinya untuk mengembalikan Maya ke alam manusia. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, sampailah mereka ke sebuah kolam yang bening di dalam gua itu. Kolam yang cukup besar itu begitu tenang airnya. Ribuan stalaktit dan stalagmit tampak mengitarinya. Asmadi menyuruh Maya untuk mengambil posisi semedi di atas sebuah batu besar di tengah kolam itu. Duduklah di atas batu itu dan bersemedilah, supaya aku bisa mengembalikanmu ke alam manusia, kata Asmadi. Baiklah, tuanku. Saya pamit dulu sementara waktu untuk kembali ke dunia saya, kata Maya. Maya mencium tangan Asmadi sebelum melakukannya. Asmadi pun lalu meraih wajah Maya dan memagut bibirnya lama. Tubuh keduanya pun berdekapan erat. Saat berdekapan, Maya merasa pengen tumbuh membesar. Ia tahu, iblis itu terangsang karena bersentuhan dengan tubuh telanjangnya. Maya pun merasakan getaran bima. Wanita itu lalu dengan sengaja menggoda dan merangsang kembali majikannya dengan cara menggerak-gerakkan badannya di dalam pelukan iblis itu sampai benar-benar naik. Tuanku, saya mohon, setubuhilah diriku lagi sebelum saya pergi. Pinta Maya dengan penuh harap. Maka di tempat itu, Maya yang sudah memasrahkan dirinya pun kembali disetubuhi oleh si iblis tua. Selain menyimpan ke dalam rahim Maya yang subur, Asmadi pun sempat mengguyurkan yang luar biasa banyaknya itu ke sekujur tubuh Maya. Maya yang sudah telanjur jatuh cinta kepada iblis tua itu masih merasa sulit untuk berpisah dengannya. Wanita itu terus memeluk Asmadi yang baru saja menyetubuhinya. Setelah Asmadi menyetubuhinya untuk yang ke-6 kalinya dan berjanji untuk menemuinya lagi saat ia telah kembali ke alam manusia, barulah Maya bersedia untuk berpisah. Maya, karena keberadaanmu di sini adalah karena ulah suamimu dan sekarang suamimu telah bertobat, maka aku berkewajiban untuk mengembalikanmu sekarang,
jelas Asmadi. Tapi setelah kau kembali ke duniamu, aku akan menemui dirimu lagi, janji Asmadi. Dan jika saat itu tiba kau masih tetap ingin ikut denganku dan mengabdi padaku, tak ada lagi yang bisa menghalangi kita berdua. Baiklah, hubungilah aku, Tuan. Temuilah diriku. Aku akan sangat merindukan dirimu. Maya memohon penuh harap. Saya berjanji akan mengikuti dirimu bila Tuan datang menjemputku kelak. Kata wanita itu memastikan niatnya pada kekasihnya. Asmadi tersenyum penuh makna mendengar janji gendaknya yang cantik rupawan itu. Sesampainya di sana, mungkin kau akan melupakan semua yang telah terjadi di dunia gaib ini, tapi aku akan menghubungi dirimu kembali, jawab Asmadi. Aku tak akan membersihkan persetubuhan kita yang terakhir ini. Mudah-mudahan sesampainya di alamku aku masih akan mengingatmu dengan melihat ini semua. Asmadi kembali tersenyum mendengar kesetiaan gundiknya. Dalam hati ia meneguhkan niatnya untuk menghubungi Maya kembali. Akhirnya tibalah saat perpisahan. Asmadi melepaskan kalung yang melingkar di leher Maya yang selama ini menandakan wanita itu adalah miliknya. Dalam dadanya, Maya merasa sesak karena ada perasaan tak rela. Tanpa berkata-kata lagi, Asmadi pun bergerak menjauh. Tinggallah kini wanita itu sendirian. Maya duduk di atas batu itu dan bersemedi sambil mengatupkan kedua telapak tangannya dan meletakkannya di depan dadanya. Matanya terpejam dan dikosongkannya pikirannya. Cukup lama ia berada dalam keadaan bugil di posisi itu sampai di sekelilingnya terasa gelap. Perlahan-lahan, terasa air kolam seperti meningkat naik dan menyelimuti dirinya. Anehnya ia tetap dapat bernafas. Seolah ada suatu selaput gaib yang menyelubungi dirinya. Sementara air di sekelilingnya terasa berputar perlahan-lahan mengelilingi dirinya. Makin lama makin kencang. Maya merasa ia tenggelam di pusaran air. Perputaran air membuat kepalanya menjadi terasa pening. Tak lama kemudian dirinya pun akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Angga pun menemukan kembali istrinya yang sudah lama hilang. Kiai Badrun yang selama ini membantu Angga untuk bertobat dan berusaha mengambil kembali istrinya, sebelumnya telah mengingatkannya untuk bersiap-siap pada malam itu. Berdasarkan penerawangan gaibnya, ia tahu istri Angga akan dikembalikan malam itu. Angga terkejut ketika mendengar suara guntur menggelegar seperti tepat di dalam rumahnya yang kecil. Bumi pun terasa bergoyang selama beberapa detik. Tengah malam itu ia sedang berkontemplasi sambil berjaga-jaga. Seberkas cahaya yang sangat terang berkelebat dari dalam kamar mandi. Didapatinya Maya tergolek tak sadarkan diri di lantai kamar mandi dalam keadaan basah kuyup terbungkus selaput kental di sekujur tubuhnya yang bugil. Lapisan itu terasa seperti lendir. Seperti hanya dalam jumlah yang sangat banyak. Angga tak tahu benda apa itu. Yang dikhawatirkannya saat itu hanyalah kondisi istrinya. Dilihatnya istrinya tak bergerak. Ia takut kalau istrinya telah mati. Ia sangat bersyukur ketika mendapati jantung istrinya masih berdetak. Ia hanya pingsan. Sambil menunggu istrinya bangun, pelan-pelan dibersihkannya tubuh istrinya dari lendir yang lengket itu. Dibasuhnya dengan air bersih dan sabun lalu dikeringkannya. Dibopongnya tubuh yang lunglai itu ke atas tempat tidur. Diambilnya gaun tidur istrinya yang sudah lama tak digunakan lalu dikenakannya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Maya pun terbangun dari tidur panjangnya. Dilihatnya suaminya berada di sampingnya. "Mas Angga," seru Maya lemah sambil berusaha bangkit. Badannya terasa lemah semua. "Sayangku," sambut Angga yang dari tadi duduk di sampingnya. Dipeluknya tubuh istrinya yang terasa tak bertenaga. Ditumpahkannya kerinduannya yang telah lama ditahannya. "Maafkan aku, sayang." "Maafkan?" Angga meminta maaf pada istrinya sambil terisak-isak. "Ada apa, Mas?" "Apa yang telah terjadi?" desah Maya kebingungan. Ia rasanya seperti baru kembali dari tidur yang panjang. Rasanya seperti orang linglung. Tak ada satupun pengalamannya di dunia gaib sana yang diingatnya. Tubuhnya lemas bukan main. Seluruh tulangnya serasa copot. "Capek sekali."
Sekilas ia ingat dibawa pergi oleh sesosok makhluk gaib yang mengerikan sebagai tumbal pesugihan suaminya. Itu saja. Mengingat itu Maya pun menangis. Lalu mengapa sekarang ia bisa berada di sini? Apakah semuanya hanya mimpi? Mas, bagaimana ini bisa terjadi? Kau sudah? Isak Maya terbata-bata. Sekilas wanita itu melihat perbedaan pada suaminya. Wajahnya seperti jadi lebih rapi, lebih bercahaya dan bijaksana. Apakah suaminya telah berubah? Jangan khawatir, sayang. Semuanya sudah usai. Sudah usai? Tak perlu kau pikirkan lagi, kata Angga sambil menangis. Sepasang suami istri itu pun saling berpelukan melepaskan kerinduan. Mencoba melupakan masa lalu. Sambil berusaha bangkit untuk memulai hidup baru. Hingga 13 malam purnama kemudian, seorang iblis tua berwujud manusia setengah kambing tiba muncul dan melayang dengan posisi duduk bersila di atas ranjang tempat sepasang suami istri-istri itu sedang tertidur dengan lelapnya. Bangunlah, Maya. Budak nafsuku tersayang. Aku datang kembali untuk menjemput dirimu kembali, permata cintaku. Mata Maya yang tadinya terpejam tiba terbuka lebar. Semua ingatan yang tadinya hilang dari benak Maya pun seketika kembali tatkala ibu muda nan bohai tersebut melihat Asmadi yang begitu dicintainya. Tanpa berkata apa, Maya yang paras wajah cantik jelitanya telah menyunggingkan senyuman manis penuh kehangatan pun meraih tangan sang iblis yang terulur kepada dirinya. Untuk pergi bersama dengan sang iblis yang telah menggagahi dirinya dengan begitu luar biasa selama 7 hari 7 malam. Maya pergi lamanya dan tidak pernah kembali lagi, meninggalkan Angga bekas suaminya untuk merengkuh Asmadi yang gagah perkasa dan bercumbu ria dengan penuh kebebasan di alam para iblis. Pesan moral dari cerita ini, apa kalian kira gampang untuk bisa lepas dari pesugihan? Gak kayak di sinetron murahan di TV ya, yang namanya kalau sudah mengikat kontrak dengan iblis, jangan pernah harap akan bisa lepas sepenuhnya. Mau tobat kayak bagaimana juga, pasti tetap akan ada harga yang harus dibayar. Makanya, jangan pernah mau tergoda untuk mengikat perjanjian dengan syaiton. Kecuali tentu saja, kalau kalian mau diikat sama iblis yang gagah perkasa macam Asmadi.